dia udah menghina harkat dan martabat saya. Itu dia bicara sambil emosi, sambil nangis, mukanya merah. Baru dia bilang, baru dia bilang, jadi habis setiap pembicaraan Yang Mulia, dia habis berbicara, dia ada diam, sesi diamnya untuk nangis begitu Yang Mulia. Jadi baru dia bilang ini, dia lihat ke saya, baru dia bilang, memang harus dikasih mati anak itu. Dia bilang begitu ke saya Yang Mulia. Baru saya diam kan Yang Mulia, saya kaget juga Yang Mulia. Baru dia dekat begini, nanti kau yang tembak Yosua ya. Karena kalau kamu yang tembak Yosua, saya yang akan jaga kamu. Tapi kalau saya yang tembak, tidak ada yang jaga kita, dia bilang begitu. Baru dia masih dengan posisi begini Yang Mulia. Saya di sini Yang Mulia. Dia masih dengan posisi mendekat begini. Saya kan diam Yang Mulia. Saya nggak menjawab sama sekali, nggak menjawab Yang Mulia. Kayak masih antara takut, masih kayak ini nyata kah yang dia sampaikan ini? Kaget juga Yang Mulia. Jadi saya diam, baru dia bilang begini ke saya. Sudah dia bilang tadi kan, nanti kamu yang tembak Yosua, karena kalau kamu tembak, kalau dia yang tembak, gak ada yang jaga kita. Baru dia bilang ke saya begini Yang Mulia. Jadi gini Chad, skenarionya, dia langsung jelaskan skenarionya di situ Yang Mulia. Jadi gini Chad, skenarionya di Duren 3, di 46. Kalau kita nggak bilang Duren 3 Yang Mulia, kita bilangnya 46. Jadi skenarionya di 46 Chad. Jadi nanti skenarionya, ibu dilecehkan sama Joshua, baru ibu teriak, kamu dengar. Ibu bersama gimana, coba ceritakan. Ibu dilecehkan Joshua, ya. Baru ibu teriak, kamu dengar, kamu respon, Joshua ketahuan, Joshua tembak kamu tembak balik Joshua yang mati. Dia jelaskan begitu Yang Mulia. Baru setelah dia menjelaskan itu, saya kaget Yang Mulia. Ini saya mau disuruh untuk bunuh orang ini ya. Saya kaget, saya takut Yang Mulia. Itu sudah kacau pikiran saya Yang Mulia. Sudah kacau, tertekan saya Yang Mulia. Baru dia bilang, sudah kamu tenang aja. Kamu aman, karena posisinya kamu itu bela ibu pertama. Yang kedua, kamu bela diri. Kamu bela diri kamu karena kamu ditembak duluan. Jadi kamu aman Chad. Oh tenang aja. Nah disambil dia menceritakan itu, Yang Mulia, itu sempat ngobrol sama ibu. Ibu kan di samping kiri. Ibu sempat ngobrol-ngobrol lah. Pembahasannya, karena ibu suaranya pelan Yang Mulia. Saya minta maaf, saya tidak mendengarkan secara detail yang dia sampaikan. Tapi itu ibu membahas tentang CCTV. Pertama CCTV Duren 3 Yang Mulia. Yang kedua tentang sarung tangan. Sampai bapak ada sempat kayak bisik juga ke ibu, kayak udah tenang pakai sarung tangan. Tapi saya tidak bisa mendengar secara ini Yang Mulia. Tapi kayak bilang iya nanti pakai sarung tangan Yang Mulia. Nah, CCTV apa yang dibahas? Cuma bilang CCTV aja Yang Mulia, Duren 3. Kemudian? Baru setelah dia sudah jelaskan itu, dia jelaskan terus ini. Apa? Dia jelaskan secara ulang-ulang Yang Mulia, tentang skenario yang tadi yang dia jelaskan. Dia jelaskan secara ulang-ulang, jadi skenario-nya begini. Baru dia coba menenangkan saya, dia bilang, sudah kamu tenang aja. Karena kamu posisinya, kamu bela diri. Kamu bela ibu pertama. Yang kedua, kamu bela diri. Kamu aman Chad, kamu aman. Dia bilang, baru setelah itu, dia nanya ke saya Yang Mulia. Saya kan cuma siap Bapak, ada sempat jawab siap Bapak kan. Baru dia bilang, Senpi kamu mana? Siap, izin Bapak, ada saya nunjukin begini Yang Mulia. Siap, ada Bapak. Baru dia ambil pokoknya dari sebelah sisi kanannya dia lah. Saya tidak lihat dia taruh di sini atau udah di tangan, dia langsung kasih, kau tambah amunisimu. Ya kasih amunisi ke saya bilang, siap Bapak. Saya ambil Senpi saya, buka magasin, saya nambah amunisi saya Yang Mulia. Saya habis selesai saya nambah, saya masukin lagi, saya simpan, baru saya kembalikan lagi amunisinya ke dia. Baru dia bilang begini ke saya, senjatanya Joshua mana? Siap, karena seingat saya tadi senjata Joshua itu disimpan Ricky di mobil waktu di Magelang. Saya bilang, siap Bapak, ada di mobil Lexus Bapak. Oh ada di mobil Lexus. Nanti kau turun ke bawah, kau ambil ke bawah, naik lagi ke sini. Siap, baik Bapak. Saya lihat karena sudah nggak ada obrolan lagi, saya langsung izin Bapak, saya berdiri. Baru saat saya berdiri, dia langsung bilang, woi Chad, kalau ada yang nanya, bilang aja mau isolasi. Siap, baik Bapak. Saya turunlah lewat lift Yang Mulia. Saya turun lewat lift, saya langsung ke mobil. Ke mobil, di depan di mobil itu kan ada tas saya Yang Mulia. Tas Tumi, tas lempang jenis Tumi, merek Tumi. Saya taruh senjata HS itu di dalam tas saya tutup. Karena posisinya belum makan Yang Mulia. Saya memang dari awal itu rencananya sudah lapar sekali, pingin makan Yang Mulia. Saya ingat,
siapa tahu sudah ada makanan di depan. Jadi saya sempat keluar dulu, saya lihat sudah ada makanan. Saya bilang ke abang-abang yang di senior saya di situ, bang izin bang saya ambil kotak satu makannya. Oh iya Cat, ambil. Jalan masuk lagi ke dalam, jalan-jalan ke dalam. Saya lewat tangga aja. Saya lewat tangga dapur, saya letakkan dulu makanan saya, baru saya naik tangga. Sampai lewat tangga dapur itu ada pintu kan yang mulia, pintu di lantai 3. Nah pintu itu cuma bisa dibuka lewat dalam pakai kode yang mulia. Jadi saya ketok, izin bapak. Agak lama dia buka pintu. Mana? Saya buka tas, saya kasih tas itu senjata HS itu ke bapak, izin bapak. Udah kamu turun aja. Saya tutup, saya turun lagi. Padahal itu pikiran saya mau makan yang mulia. Tapi sudah tidak fokus lagi, pokoknya sudah kacau pikiran saya yang mulia. Saya sudah rencana mau makan, tidak jadi makan. Baru saya pas turun, saya langsung ke toilet yang mulia. Pertama saya ke toilet. Saya masuk ke toilet, saya berdoa yang mulia. Saya bilang, Tuhan, kalau bisa Tuhan, ubahkan pikirannya Pak Sambo ya Tuhan. Saya bilang, Tuhan kalau bisa, ubahkan pikirannya Tuhan, biar nggak jadi ini Pak Yosua kan. Saya bilang, karena saya takut juga yang mulia. Saya nggak tahu mau cerita ke siapa lagi pada saat itu. Saya tidak tahu mau cerita ke siapa. Baru saya cuma beraninya berdoa yang mulia. Baru habis saya berdoa, saya keluar, Agus bilang saya, Cat, ya Om, Ibu udah turun Om. Ibu udah Siapa turun. yang bilang gitu? Agus yang mulia, ART. Om Ibu udah turun. Jadi saya keluar, saya sempat ambil masker dulu di gudang, saya ambil masker, saya masuk lagi saya keluar di mobil situ sudah ada Bang Riki, ada almarhum, ada Ibu di tengah, di belakang ada Om Kuat, saya langsung naik yang mulia. Nah, pada waktu di lantai 3 tadi, selain Putri dan saudara Ferdi Sambo, kemana mereka berdua ini? Tidak ada yang mulia. Tidak ada di lantai Tidak 3. ada. Cuman mereka berdua saja. Cuma Pak Efe sama Putri ada yang mulia. Pada waktu perencanaan di mana? Di lantai 3 tadi, kan tadi saudara mengatakan nanti kita ke 46, gitu kan? Siap yang mulia. Terus bagaimana cara bawa korban ke 46? Sempat nggak dibicarakan? Tidak tahu, tidak ada yang mulia. Tidak ada di obrolan tentang cara mau manggil korban, tidak ada yang mulia. Saya tidak tahu, saya datang masuk mobil sudah ada korban yang mulia. Ya ingat, makanya kan apakah sudah direncanakan bahwa korban akan dibawa oleh saudara Putri atau bagaimana? Tidak dikasih tahu yang mulia. Tidak dikasih tahu. Siap yang mulia. Oke. Kemudian saudara dibilangin sama Agus, berarti saudara belum makan ya? Belum makan yang mulia. Oke, saudara keluar, saudara dihubungin Agus. Saudara masuk ke dalam mobil. Masuk ke dalam mobil yang mulia. Ke Siapa yang depan. nyetir? Saya sempat ambil masker dulu yang mulia. Oh, sempat ambil masker. Siapa saja yang turun naik mobil saudara itu? Di situ sudah ada ibu pertama kali saya lihat karena saya lewat samping kiri yang mulia. Oke. Di situ sudah ada ibu. Di depan ada Bang Riki, ada almarhum juga, Bang Yus. Baru di belakang Om Kuat yang mulia. Oh, saudara duduk di belakang bersama saudara Kuat. Kuat yang mulia. Oke. Kemudian jalan. Siap yang mulia? Kemudian jalan. Jalan yang mulia. Apa perintahnya waktu itu? Ibu sempat bilang kita ke 46 dek. Bilang ke Bang Riki atau Bang Yos, saya kurang tahu juga yang mulia. Oke, terus? Sampailah kita ke 46 yang mulia. Sampai 46 turun yang mulia. Yang pertama turun Bang Riki kalau salah atau Bang Yos di depan, mereka yang depan karena kami di belakang. Baru ibu turun lewat kanan yang mulia karena dia duduk di sebelah kanan. Saya langsung majukan kursi saya keluar lewat kiri. Nah habis itu Om Kuat sama ibu masuk ke dalam. Bang Riki sempat kasih ke saya ini tas yang mulia, tasnya ibu. Baru saya bawa ke dalam, saya langsung kasih ke Om Kuat. Pada saat itu Om Kuat sama ibu masih di carport di dalam. Masih apa? Masih di carport yang mulia, masih jalan di dalam. Saya, Om ini tasnya ibu. Om Kuat pegang, masuklah mereka. Saya ikut juga ke dalam yang mulia. Siapa yang masuk duluan ke 46? Om Kuat sama ibu yang mulia. Saudara Kuat dan saudara Putri. Siap. Masuklah ke dalam rumah. Siap yang mulia. Terus saudara? Saya ikut di belakang. Saudara mengikuti, saudara orang ketiga. Siap yang mulia. Riki kemana? Bang Riki, saya ingat saya masih di luar yang mulia. Masih di luar. Korban? Masih di luar juga yang mulia.
Terus apa yang kalian lakukan setelah masuk ke dalam? Jadi pada saat masuk yang mulia, masuk ke dalam, saya ikut di belakang. Saya lihat Om Kuat mengantar tasnya ibu di depan kamar sampai di dalam kalau nggak salah. Saya langsung naik ke lantai 2 yang mulia. Saya masih merasa takut juga pada saat itu yang mulia. Saya naik ke lantai 2, saya lihat lagi ada kan kamar terbuka tuh. Saya di pikiran saya, aduh ini sudah mau terjadi ini, udah mau terjadi ini kan penembakan ini. Saya langsung masuk juga ke kamar. Saya berdoa lagi di situ yang mulia. Saya berdoa lagi di kamar dengan doa yang sama juga yang mulia. Saya berdoa yang sama. Selesai saya masih agak diam sedikit, nggak lama ada suara Pak Efes di bawah yang mulia. Suara Efes di bawah, saya turun ke bawah sampai di ujung tangga sudah ada Pak Efes. Di situ dia sudah pakai sarung tangan yang mulia, sarung tangan karet warna hitam. Dia tanya ke saya, sudah isi senjatamu? Saya bilang siap belum Bapak. Kau isi? Isi itu maksudnya kokang yang mulia. Oke, saudara-saudara turun, saudara ketemu dengan saudara FS. Siap yang mulia. Di bawah ada siapa saja? Pak Efes saja. Cuman saudara FS saja. Siap. Saudara Kuat dan saudara Ricky? Saya tidak lihat yang mulia. Tidak lihat. Kemudian? Baru saya dia sudah isi senjatamu. Saya keluarkan, saya kokang senjata saya taruh lagi di pinggang. Baru saya langsung ke samping meja yang mulia, ke samping meja. Baru langsung yang mulia, langsung itu Bang Yos masuk. Bang Dengan Yos siapa? Bang Yos masuk duluan, baru Om Kuat sama Bang Riki di belakang. Kuat? Di belakang Bang Yos yang mulia. Itu masuk, itu Pak Efes langsung lihat ke belakang yang mulia. Baru sini kamu. Baru langsung pegang ini lehernya. Langsung pegang lehernya. Oh sini. Berlutut kau, dorong ke depan. Berlutut kau situ, berlutut. Disuruh berlutut. Wih kau berlutut. Baru dia lihat ke saya. Wih kau tembak. Kau tembak cepat. Cepat kau tembak. Saya langsung keluarkan senjata, saya langsung tembak yang mulia. Saudara menembak saudara korban, saudara Joshua, jarak berapa meter? Sekitar 2 meter yang mulia. 2 meter. Oke, kemudian setelah itu coba ceritakan. Habis saya tembak yang mulia. Bagaimana cara saudara menembak? Saya keluarkan aja. Saya sempat tutup mata pertama kali tembakan pertama yang mulia. Waktu itu posisi korban? Itu jadi pada saat didorong itu korban cuma bilang begini yang mulia. Ih Pak, kenapa Pak? Ada apa Pak? Tangannya di depan. Ih Pak, kenapa Pak? Ada apa Pak? Ada apa Pak? Baru kan beliau, kau berlutut kamu di situ. Dia jadi posisinya tuh nggak jongkok yang mulia. Cuma agak menurun saja yang mulia. Baru tangannya di depan dada. Coba saudara praktekkan. Siap, izin yang mulia. Jadi pada saat didorong, woi kau berlutut, didorong ke depan. Itu Bang Yosu kayak gini yang mulia. Ih Pak, kenapa Pak? Ada apa Pak? Sambil mundur yang mulia. Begini ya? Siap. Oke. Baru saya langsung tembak yang mulia. Saudara langsung perintahkan tembak. Siap yang mulia. Berapa kali saudara tembak? Seingat saya 3 sampai 4 kali yang mulia. Tidak sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali. Saat saudara menembak, saudara melihat posisi korban? Melihat yang mulia. Saudara berhadapan-hadapan? Berhadapan yang mulia. Saudara arahkan kemana? Saya sudah tidak tahu kalau untuk arah tembakannya saya sudah tidak. Setelah saudara tembak, apa yang terjadi pada korban? Jatuh yang mulia. Apa yang diteriakkan oleh korban? Cuma ada suara mengerang aja. Begitu yang mulia. Terus? Jatuh langsung di samping tangga itu yang mulia. Kemudian? Habis beliau jatuh, almarhum jatuh, Efes ini langsung maju yang mulia. Saya lihat dia langsung pegang senjata. Dia kokang senjata dulu. Dia ke arah almarhum, dia ada sempat tembak yang mulia ke arah almarhum. Itu Berapa kali saudara FS nembak? saya sudah tidak ingat kalau yang berapa kali dia tembak yang mulia. Saudara tidak ingat berapa kali saudara FS nembak? Bagaimana cara saudara FS menembak? Ke arah bawah yang mulia. Coba saudara praktekkan. Korban di mana waktu itu? Di Sudah lantai? jatuh yang mulia. Sudah jatuh, tengkurap. Tengkurap yang mulia. Oke. Jadi dia kan di sini yang mulia di depan samping saya. Dia langsung maju ke depan, kokang senjata, langsung ke samping tangga itu langsung tembak yang mulia. 2 tangan. Berdiri di posisi nembak. Berdiri, masih berdiri itu yang mulia. Saat saudara FS menembak, saat saudara menembak, apa yang dilakukan oleh saudara Ricky dan saudara Kuat? Saya tidak tahu, mereka di belakang saya soalnya yang mulia. Saya tidak melihat ke belakang pada saat itu.
Saudara tidak melihat ke belakang, mereka ada di belakang saudara. Siap yang mulia. Saudara PC di mana? Itu terakhir saya lihat masuk di kamar yang mulia. Sama Om Kuat waktu itu yang mulia. Hah? Sama Om Kuat yang Om Kuat ngantar pertama itu yang mulia, antar tasnya. Ah. Itu terakhir saya lihat PC yang mulia. Apakah mereka berdua masuk kamar? Saudara Kuat tidak? Hanya Tidak yang PC mulia, saja? ngantar tas saja yang Oh, mulia. hanya ngantar tas saja. Kemarin saudara sempat mengatakan bahwa saat saya setelah menembak, saudara korban masih mengerang kesakitan. Masih mengerang yang mulia. Hah? Tahu dari mana saudara? Ada suaranya yang mulia. Hah? Masih ada suara yang mulia. Setelah saudara berhenti menembak, Siap yang mulia. masih ada suaranya? Masih ada suara. Apa suaranya? Mengerang kesakitan. Itu yang mulia. Terus, Baru habis itu Pak Efes tembak. saat saudara FS menembak, masih ada suara lagi? Tidak ada yang. Tidak ada. Oke. Terus bagaimana cerita selanjutnya? Baru habis dia nembak ke arah almarhum tuh yang mulia. Dia jongkok ke arah tangga yang mulia. Siapa? Efes ini jongkok di depan tangga yang mulia. Hah? Dia nembak sambil jongkok ke arah tangga, ke atas tangga. Dia nembak ada banyak kali yang mulia. Dia nembak ke arah tangga itu banyak kali. Baru yang mulia, dia sempat berhenti yang mulia. Jadi ada jeda ya, tembakan yang mulia. Dia berhenti, baru dia nembak lagi ke arah ini, tapi sudah menggunakan HS. Itu dia sempat kokang yang mulia. Sebelum dia tembak ke arah atas TV itu yang mulia, dia sempat kokang baru dia tembak ke arah atas TV. Waktu dia nembak Joshua pakai apa senjatanya? Itu pada saat dia maju pertama yang mulia. Setahu saya Glock yang mulia. Setahu saudara Glock. Glock, kelihatan Glock yang mulia. Tapi tidak ada sampai sekarang Glock itu yang mulia. Saya tidak tahu Glock itu di mana. Oke, kemudian Baru ada sempat berhenti dia. Dia kokang lagi senjata itu pada saat dia menghadap ke arah atas TV. Pada saat mengarah ke atas TV itu dia sempat kokang senjata. Itu sudah HS yang mulia. sudah HS. Sudah HS. Waktu saudara ketemu berdua dengan saudara FS belum penembakan, berapa senjata dia pegang? Yang di mana ini yang mulia? Di dalam rumah? Di Duren 3? Iya, bukan di 46. Dia di Oh Duren 3. iya Duren 3 yang mulia. Di Duren 3 dia belum pegang senjata yang mulia. Waktu saudara mau diberitakan, kan tadi saudara Isi senjata itu dia belum pegang senjata. dia belum pegang senjata. Belum, yang Kapan dia pegang senjata? Pada saat habis dia perintah saya yang mulia. Saat tembak-tembak, dia Woi ambil, kau tembak coba itu. dia Habis ambil itu senjata dari mana? antara pinggang atau kantong saya sudah tidak perhatikan lagi yang mulia. Saudara tidak perhatikan Siap. lagi. Kan saudara tadi bilang bahwa pada saat menembak saudara Joshua, dia menggunakan Glock. Yakin bahwa saudara dia menggunakan Glock? Saya yakin yang mulia. Saudara yakin dia menggunakan Glock? Terus kan waktu nembak ke atap dia menggunakan HS. Ke atas tangga itu masih senjata yang sama yang ke arah almarhum ya. Oh, masih senjata yang Senjata sama. yang sama, ya, Oke, kemudian Nanti pas HS itu saya lihat pas ke arah atas TV, baru HS saya lihat. oke, baru dikeluarkan HS-nya itu. Baru keluarkan HS. Oke, setelah itu Setelah habis dia nembak ke arah atas TV pertama yang jongkok, masih jongkok yang mulia. Habis dia tembak itu, dia jalan ke arah almarhum. Dia jalan ke arah almarhum, dia sempat memegangkan senjata itu yang mulia ke tangan almarhum, baru dia nembak lagi. jadi dia pegang senjata HS itu kemudian dimasukkan ke tangannya almarhum. Dipegangkan ke tangan almarhum. Dia menggunakan dua-duanya menggunakan sarung tangan atau cuma satu? Tangan kanan aja yang mulia. Hanya tangan kanan saja Betul, yang diletakkan mulia. begitu. Terus Siap. tangan kirinya? Tangan kiri tidak menggunakan yang mulia. Oh, dia pegangkan ke tangannya Joshua. Siap. Kemudian diletakkan. Habis itu diletakkan. Tangan sebelah mana? Tangan yang ini yang mana yang mulia? Tangannya Joshua sebelah mana yang dikasih senjata? Kalau tidak salah tangan kiri yang mulia. Tangan kiri. Apa yang dilakukan oleh dua terdakwa ini? Saudara apakah sempat Saya melihat? tidak lihat ke belakang lagi yang mulia pada Tidak saat itu. melihat ke belakang lagi. Setelah Ferdi Sambo meletakkan senjata ke tangannya korban,
Terus apa lagi yang dilakukan? Habis senjata diletakkan, dia langsung berdiri yang mulia. Berdiri, marah dia teriak ke kita. Kalian tidak bisa jaga ibu. Baru habis itu dia jalan karena keluar, nggak tahu dia ngobrol ke Bang Riki atau Om Kuat, dia bilang, "Kayak kau periksa itu HP-nya." Dia bilang, "Kau periksa itu kalau ada HP-nya." Baru dia langsung keluar yang mulia. Pada saat itu karena saya langsung berpapasan dengan almarhum yang mulia. Saya menghindar lah yang mulia. Saya ke arah kanan, ke arah dekat kamar, saya menghindar biar nggak kelihatan almarhum yang mulia. Baru nggak lama langsung Romer masuk. Romer masuk. Saya cuma sempat lihat begini, Romer, saya nggak tahu kalau ada ngobrol apa tentang sama mereka, saya nggak tahu. Saya kaget, saya nanti kayak lagi blank itu yang mulia. Lagi blank, baru posisi kaget saya pas Romer sentuh tangan saya. "Wih, kenapa Cat, kenapa?" Ya kaget saya kalau, "Bang, saya refleks bang," saya bilang begitu. Itu yang saudara ceritakan kemarin itu. Siap yang mulia. Jadi posisi kalian berempat Empat, itu berarti menghadap ke Joshua. menghadap ke Joshua. Joshua masuk dari sini tiba-tiba langsung jongkok kau. Berlutut. Kalau Berlutut kata kamu. dia itu berlutut kamu. Saudara sempat melihat Putri ngapain? Tidak melihat. Nanti saya lihat pas sudah dibawa keluar itu yang mulia. Saudara lihat, sepengetahuan saudara, CCTV di 46 itu masih aktif atau enggak? Saya tidak tahu yang mulia. Saudara tidak tahu. Karena saya bukan pekerjaan saya di situ yang mulia. Setelah itu, setelah saudara ditanya itu, kan tadi saudara kan dipegang Romel. Siap yang mulia. Ada Saya habis jawab, nggak lama kemudian Efes masuk lagi. Efes masuk, lewat depan samping mayat, yang mulia. Samping almarhum, lewat depan antara saya, Romer di sini, saya di sini. Dia sempat sikut Romer, "Kau nggak bisa jaga ibu," dia bilang begitu. Yang mulia. Terus? Langsung, ini kan sudah pintu yang mulia, langsung masuk ke dalam kamar yang mulia. Masuk kamar, ada sekitar 2 menit 3 menit, 2 menit ya, dia keluar lagi bawa ibu sambil dipeluk. Lewat di ini juga yang mulia, lewat di samping almarhum juga yang mulia. Tidak ada yang lewat-lewat memutar, nggak ada itu. Dia lewat di sini yang mulia. Melangkahi. Nggak melangkahi yang mulia, cuma kan lewatnya begini almarhum di sini yang mulia. Tapi melewat situ yang mulia. Terus saudara PC sudah ganti baju. Udah ganti baju, Bang. Sudah skenario mungkin itu yang mulia. Sudah baju waktu Siap itu. yang mulia. Karena kan tadi masuk kan Masih bajunya pakai warna baju coklat. Siap yang mulia. Terus apa yang disampaikan PC kepada saudara Putri? Saudara FS kepada PC? Tidak ada yang mulia. Terus setelah Cuma nunduk ya, dipeluk begitu. meluk, kemudian Dibawa keluar yang mulia. ada perintah apa yang saudara dengar? Nanti pas di carport di dalam, baru dia bilang ke Bang Riki, "Riki, kau antar ibu ke Saguling." Terus tidak lama kemudian masuklah Kasat Reskrim. Oh, masih agak lama yang mulia. Oh, masih agak lama. Masih agak lama. Jadi kami pas keluar itu, FS ini masih, saya tidak tahu itu apa ya. Tapi dia sudah kayak, "Kau cari ambulans, cari ini." Dia bilang begitu ke Yogi kalau saat itu tidak salah yang mulia. Yogi sempat lari mau mencari ambulans. Baru dia sempat masuk, dia sempat nelpon, sempat masuk juga ke dalam, keluar lagi. Jadi masih agak lama yang mulia sampai Pak Kasat datang, bukan habis penembakan langsung Pak Kasat datang. Dia tuh masih mondar-mandir yang mulia, masih masuk, masih keluar. Baik, saudara Eliezer ya. Siap yang mulia. Saudara sini jadi saksi ya. Siap, Nanti ya. jadi terdakwa ada lagi ya. Siap. Kamu diperiksa ya berapa kali oleh polisi? Banyak kali yang mulia. Banyak kali. Siap.
Maksudnya berapa kali? Ingat dulu. Saya sudah tidak bisa pastikan yang mulia untuk berapa kali. Berkali-kali. Yang mulia. Berkali-kali ya. Yang pertama ingat siapa yang memeriksa? Pertama dari propos yang mulia. Dari propos. Siap. Kapan itu? Itu pas malamnya yang mulia. Malam berarti tanggal 8 malam. Tanggal 8 malam. Siapa orangnya? Pangkat Ibdah yang mulia. Tapi saya tidak tahu namanya. Di propos itu Ibda banyak. Siap yang mulia. Saya tidak tahu namanya. Siap. Lupa ya. Lupa yang mulia. Masih ingat apa-apa yang kamu terangkan di sana? Skenario itu yang mulia. Apa itu? Ya itu tadi skenario yang mulia. Yang skenario seolah-olah ada pelecehan. Pelecehan, terus ibu tembak teriak, menembak, baku tembak, baku itu yang mulia. tembak, Siap, yang mulia. itu ya. Siap. Terus yang kedua, kamu diperiksa di mana? Di propos yang mulia. Di propos juga. Di propos. Apalagi yang ditanya? Oh ya, yang kedua di Paminal yang mulia. Paminal. Paminal. Paminal kan propos juga, nggak sama itu. Di bawah naungan Propam yang mulia. Tapi di propam juga ya. Siap, di Propam juga. Apa yang kamu terangkan di situ? Masih sama yang mulia. Masih sama skenario itu. Skenario. Baik. Terus yang ketiga masih tetap skenario. Sampai seterusnya yang mulia dari tanggal 8 itu sampai terakhir saya terbuka yang mulia. Saya jujur semua yang mulia tentang Ya nanti kejadian. saya tanya itu. Siap yang mulia. Itu sepanjang itu masih skenario Masih semua. berapa lama skenario itu kamu pertahankan? Kurang lebih 1 bulan yang mulia. Dari tanggal bulan. 8 itu skenario terus itu. Di 1 doktrin bulan. terus tentang skenario itu. Waktu kamu ditanya atau diperiksa, kamu didampingi penasihat hukum? Tidak yang mulia. Tidak. Nanti pas akhir-akhir bulan Agustus kalau tidak salah yang mulia. Bulan Agustus atau Juli yang mulia. Juli ya mulia. Akhir bulan Juli itu sempat saya didampingi PH yang mulia. Baru didampingi. Siap. Siapa? Bang Nahot yang mulia. Bang Nahot. Siap. Waktu itu kamu masih tetap bertahan di skenario itu? Masih tetap. Masih tetap. Masih tetap. Terus sejak kapan lah skenario itu nggak kamu apa lagi? Nggak saya pakai. simpan lagi? Sejak kapan? Bulan Agustus kalau tidak salah. yang mulia. Bulan Agustus. Siap. Waktu diperiksa di mana? Jadi pertama kalinya itu pada saat saya diperiksa oleh tim sus yang mulia. Tim sus Polri yang mulia. Tim sus Polri. Siap. Tahu orangnya? Siapa itu? Saya banyak yang tidak kenal yang mulia. Tahu ya. Banyak yang periksa. Baik. Habis itu saya muat di BAP yang mulia. Barulah kamu buat di BAP. Muat di BAP. Tanggalnya tahu, ingat di BAP. Sekira tanggal 5 atau tanggal berapa yang mulia? Agustus. Siap. Dan itulah yang dituangkan di dalam berkas. Gitu ya? Berkas yang mulia. Jadi skenario itu enggak Saya tidak pakai. kamu ceritakan lagi. Siap. Baik. Sekarang masalah skenario ya. Siap. Baik. Itu dilakukan di Saguling atau di Duren 3? Saguling yang mulia. Saguling. Saguling. Pada saat menceritakan skenario oleh FS tadi samamu ya, Siap yang mulia. pastikan dulu ada nggak Putri di situ? Ada yang mulia. Ada ya, didengarnya. Didengar yang mulia. Didengarnya. Dari mana kamu tahu kalau dia mendengar? Karena jarak yang dekat yang mulia. Jarak ya, jaraknya berapa jauh? 1-2 meter yang mulia. 1-2 meter. Berarti di tengah si Sambo. Ini saya di sofa yang sendiri yang mulia. Baru ada sofa panjang yang mulia. Di pojok sofa panjang ini Pak Sambo yang mulia. Di tengah itu ada Ibu Putri. Satu sofa, satu kursi. Satu sofa. Satu Iya, satu tempat duduk yang mulia. Tempat duduk yang panjang. Berdampingan. Siap. yang Berarti mulia. jelas didengar ya. Jelas kedengaran yang mulia. Terus saat itu bagaimana sikapnya Putri? Itu dia ada sempat nangis yang mulia. Nangis? Nangis. Enggak, nangisnya dia nangis apa? Nangis senang, Saya tidak tahu yang mulia nangis. terharu atau apa gimana? itu. Nangis ini banyak maknanya. Nangis yang mulia. Nangis. Nangis. Tapi kamu nggak tahu nangis apa itu. Nangis apa itu? Dari penampilan Putri, dia setuju nggak skenario itu? Atau ada skenario ini dia Setuju, juga? ya, mulia. Hah? Dia setuju. yang mulia. Bu Putri setuju? Setuju ya. Dari mana kamu tahu? Karena dia cuma sempat membahas itu Duren 3 yang mulia. Sempat membahas CCTV tadi saya bilang. Tapi kamu nggak dengar apa yang dibahas. Sempat bilang yang mulia. Dia sempat bilang tentang CCTV Iya. Duren 3.
Supaya apa CCTV itu? Saya tidak dengar lagi kalau yang buat apa CCTV-nya saya tidak dengar Ya. lagi. Kamu harus jelas, jangan menyimpul-nyimpulkan. Siap, Yang Mulia, saya Jangan tidak di sini menyimpulkan. jangan kamu simpulkan. Siap Yang Mulia. Menyimpulkan itu tugas Pak Hakim. Siap Yang Mulia. Ya. Siap. Perlu kamu apa? Ya. Siap Yang Mulia. Pertanyaan saya ya, jelas. Dari mana kamu tahu kalau PC itu setuju terhadap skenario itu? Karena dia di situ Yang Mulia. Di situ. Terus CCTV. Terus Sarung tangan. Sarung tangan. Warna hitam itu ya? Siap. Baik. Di Waktu lantai 3 tidak dibilang warnanya Yang Mulia. oh, yang penting sarung tangan. Sarung tangan. Kalau makna sarung tangan itu kan banyak. Sarung tangan Jadi di sepeda motor atau sarung tangan apa? di kediaman kan memang banyak stok sarung tangan Yang Mulia. Untuk apa itu? Itu biasa kita pakai buat kalau kita mau swab apa? Oh, sarung tangan biasa. Sarung tangan medis Yang Mulia. Medis Sarung tangan ya, medis. baik.